Kisah ini dimulai dengan memperlihatkan pemuda yang melatih tinjunya. Ia terlihat sangat kuat dan sangat yakin saat melayangkan tinju-tinjunya. Di masa ini adalah di mana pandemi COVID terjadi. Saat dalam perjalanan pulang, pemuda itu bertemu seorang sampah masyarakat. Karena orang itu terlalu meresahkan sekitar dengan tak menggunakan masker, pemuda itu menegurnya. Teguran halus itu malah diacuhkan dan pria itu malah melawan. Alhasil dengan sedikit bela dirinya, ia berhasil membungkam pria meresahkan tadi. Ternyata tindakan itu diapresiasi oleh para penumpang bis. Singkatnya, saat sampai di rumah, pemuda itu mendengar obrolan ibunya di telepon. Ibunya sedang ditagih oleh pemilik bangunan karena si ibu menunggak uang sewa. Di sanalah pemuda itu terlihat gelisah. Sebuah berita nasional menyiarkan kabar mengenai gedung yang pembangunannya tertunda akibat COVID-19. Gedung yang konstruksinya belum usai tentu akan menimbulkan masalah bagi keselamatan warga. Pemilik gedung itu mengalami kebangkrutan dan gedungnya terbengkalai selama 4 bulan. Di sisi lain, seorang pembisnis melakukan sebuah negosiasi mengenai bangunan yang terbengkalai tadi. Seorang bisnismen bernama Hong Min Byom berusaha meyakinkan investornya yang berasal dari bank. Bankir ini tak mau rugi karena seharusnya gedung itu seharga 400 miliar won. Sedangkan Pak Hong, sebagai orang yang ingin akan berbisnis di gedung itu, merasa 300 M saja sudah realistis, sehingga menjadi sebuah diskusi yang cukup panas di antara mereka. Di tengah-tengah itu datang seseorang yang berniat menjadi investor. Sang bankir sempat meremehkan bahwa orang itu adalah rentenir. Rentenir bernama Kim Yong-il itu menawarkan diri untuk menjadi investor perusahaan milik Hong bernama Lil Company itu dengan kekurangan 100 miliar wonnya. Ia juga hanya meminta dibuatkan kasino dan bar saja di gedung itu nantinya. Jika Hong tertarik, ia bisa jadi investor tambahan untuk menutupi kekurangannya. Singkatnya, setelah diskusi selesai, walau belum dikatakan setuju oleh Hong, Myong-il pergi dari gedung pertemuan tadi. Terlihat ia membawa istri di mobilnya. Tanya istrinya saja, terdapat laki-laki bernama Jang Do, seorang polisi yang ia jadikan kaki tangan. Myong-il juga menunjukkan luka di pipinya yang terlihat saat ia menyeka wajahnya. Besoknya kita diperlihatkan kembali dengan pemuda bernama Gunwo tadi. Ia mengikuti sebuah turnamen tinju pemula dengan sistem turnamen. Saat itu ada satu lawan yang lumayan unggul bernama Woo Jin. Sampai pada akhirnya mereka berdua bertemu di babak final. Walau unggul, Woo Jin terlalu meremehkan lawannya hingga ia berakhir kalah. Karena kekalahan Woo Jin, ia sempat dikritik oleh pelatihnya. Ia yang terlihat lesu hanya diberikan selembar uang untuk makan lalu ditinggalkan begitu saja. Singkatnya, Gunwo yang menjadi juara pertama ternyata menunggu Woo Jin sedari tadi. Ia menawarkannya makan bersama. Di sana, Woo Jin merasa terhina padahal niat Gunwo murni baik. Dengan sedikit gengsi, akhirnya Woo Jin mengikuti Gunwo. Bahkan Woo Jin memberi selembar uangnya tadi untuk menambah uang makan mereka. Woo Jin heran mengapa Gunwo hanya memakai sedikit uang dari kemenangannya. Dengan santai, Gunwo mengungkapkan bahwa ia sedang membantu keuangan ibunya. Setelah sampai di kedai, mereka menjadi semakin akrab. Woo Jin banyak menanyakan pribadi Gunwo. Bahkan karena Gunwo banyak bekerja di berbagai bidang, Woo Jin menyebutnya miskin. Mereka juga banyak membahas tentang tinju.
Ayah Woo-jin adalah seorang petinju, namun ia tidak dekat dengan ayahnya karena ia tidak mengikuti standar ayahnya. Banyak sekali yang mereka bicarakan, sampai-sampai Gunwoo menceritakan alasan ia menjadi miskin. Alasannya karena ayahnya bangkrut dan menghabiskan banyak uang. Mereka juga sempat membahas tentang wamil, yang ternyata mereka juga sama-sama anak marinir, dan hal itu membuat mereka semakin dekat. Malamnya mereka jalan pulang bersama. Woo-jin juga meminta kontak Gunwoo. Di halte, Gunwoo menunjukkan sebuah kartu pinjol yang membuat Woo-jin mengakui bahwa ia pernah terjerat hutang tersebut. Karena pinjol itu, ia harus bekerja di sebuah perusahaan pinjaman alias rentenir. Gunwoo juga memberitahu, karena pandemi, pendapatan penjualan di kafe ibunya tak balik modal. Mereka kesulitan membayar sewa bangunan, dan pemilik bangunan menagih sewa seharga biasanya. Sedangkan menutup kafe biayanya malah lebih mahal lagi. Singkat cerita, Gunwoo sampai di kafe ibunya. Ia langsung memberikan hadiah hasil pertandingan untuk ibunya. Ia ingin ibunya membayar sewa tokonya itu. Tak lama, mereka memutuskan untuk menutup kafe dan bergegas pulang. Tak lama, saat setelah Gunwoo dan ibunya meninggalkan kafe, datanglah Myung-il dan bawahannya. Mereka membicarakan tentang pinjaman. Ternyata Myung-il adalah seorang rentenir. Ia ingin para penyewa toko di kawasan itu meminjam uang padanya. Pasti akibat pandemi, banyak sekali pedagang yang membutuhkan uang. Dan ia meminta marketingnya untuk terus bertugas besok. Dan salah satunya adalah si kacamata alias Jungmin. Ia juga adalah kaki tangan Myung-il. Paginya, semua penyewa di kawasan itu dibujuk untuk meminjam pada mereka dengan dalih bantuan dan segala macam teknik marketingnya. Bahkan, ibu dari Gunwoo pun berhasil terjebak marketingnya itu. Sementara itu, Gunwoo yang libur dari latihan tinjunya memutuskan untuk pergi main bersama Woo-jin. Saat itu, Woo-jin masih tertidur dan Gunwoo memutuskan untuk ke kediamannya saja. Di jalan, ia melihat seorang pria dikejar oleh orang mencurigakan bertopi kucing. Tentu saja Gunwoo ingin membantunya. Tapi hal itu berakhir saat Gunwoo tertangkap oleh orang mencurigakan itu, yang ternyata ia adalah seorang wanita. Lalu di lain tempat, yaitu sebuah toko buku, seorang wanita membayar hutangnya pada seorang kakek tua. Tampaknya wanita itu penuh terima kasih pada kakek yang meminjamkannya. Si kakek ini bernama Choi, dan ia adalah rentenir, atau lebih tepatnya orang kaya yang baik hati, yang hanya ingin membantu orang-orang yang butuh uang. Makanya ia tak pernah mengambil untung atau bunga sedikit pun pada nasabahnya. Saking baiknya, ia sempat tak menerima pembayaran utang si ibu itu. Setelah itu datang seorang wanita pada Pak Choi. Ia ternyata orang yang ditemui Gunwoo tadi. Wanita itu adalah cucu angkat dari Pak Choi ini. Ia memberikan hasil menagihnya pada orang yang berhutang pada Pak Choi. Ia juga mengeluh pada Pak Choi itu, karena di waktu pandemi ini seharusnya mereka meminjamkan uang dengan bunga. Namun kakeknya itu malah kekeh tanpa mau mengambil bunga dari peminjamnya. Walau si kakek menggaji penuh wanita itu cukup khawatir pada si kakek karena si kakek tak mendapatkan untung sama sekali. Si kakek juga malah terus-menerus membicarakan kebahagiaan para peminjamnya. Pak Choi juga khawatir ketika melihat lengan cucunya ini terkilir. Wanita itu mengatakan kewalahan saat menangkap penghutang bernama Jamyong. Nampaknya Jamyong ini telah menipu kakeknya. Ia meminjam uang dengan identitas orang lain. Jamyong juga tidak membayar hutangnya kembali. Untuk itu wanita tersebut mengejarnya dan merebut sebuah jam darinya. Mendengar wanita itu kewalahan, kakek tua itu menghubungi kenalannya bernama Direktur Moon. Ia meminta dicarikan seorang pengawal yang baik, serta paham dengan bisnis yang ia jalankan. Kembali pada Gunwoo. Ia telah sampai di rumah Woo-jin dan terlihat sedang menikmati ramyun bersama. Mereka juga sedikit berbincang tentang dunia tinju. Mereka membicarakan hati petinju dan tekad dalam bertinju. Dan tampaknya mereka semakin akrab.
Sementara itu, geng Myongil sedang berpesta merayakan kemenangan mereka dalam menggait penyewa kecil untuk berhutang padanya kemarin. Ditambah seorang wakil dari wali kota yang merupakan bagian dari mereka, berkat jalur orang dalam lewat wakil wali kota, Myongil mendapatkan persetujuan untuk membuka kasino di Seoul. Kesenangan mereka terus mengalir. Myongil juga memberi hadiah sekotak kelinci emas pada wakil wali kota itu. Setelah pesta berakhir, Myongil menyusun rencana untuk mengusir para penyewa kecil dengan menagih bunga dari pinjaman mereka. Bahkan, ia menyiapkan seorang tukang pukul untuk memberi gertakan. Singkatnya, hari di mana Myongil beraksi tiba. Ia memulai dengan toko milik ibunya Gunwo. Tangan kanan Myongil yaitu Jungmin masuk dengan menagih bunga pada ibunya Gunwo. Seperti rentenir pada umumnya, mereka meminjamkan uang dengan cara halus, sedangkan pas nagih bahkan sampai bawa tukang pukul. Dan karena merasa ditipu, ibunya Gunwo mengancam akan melapor polisi. Namun orang itu pergi tanpa kata dan hanya memandangi dari luar toko. Karena sangat takut, ibunya Gunwo menghubungi Gunwo. Saat itu Gunwo sudah dalam perjalanan. Tapi dari telepon, ia mendengar jeritan ibunya, sehingga ia berlari secepat mungkin. Dan saat sampai, ia sudah dihadang oleh beberapa orang berbadan kekar. Untungnya ia adalah seorang petinju dan menghajar semua orang-orangan Myongil. Ia juga sampai mau menghajar si kacamata tadi dan dapat menyelamatkan ibunya. Kekacauan itu membuat Myongil turun tangan dan menjelaskan hutang ibunya Gunwo dengan jelas. Tapi Gunwo malah meminta ganti rugi terlebih dahulu atas kerusakan yang mereka buat. Hal itu menyebabkan Myongil memerintah seseorang bernama Beom untuk menghajarnya. Karena kekuatan Beom yang luar biasa, Gunwo pun kalah. Saat terkapar, Gunwo ditawari menjadi anak buah Myongil saja dikarenakan Gunwo mahir bertarung. Tapi Gunwo meludah pada Myongil yang membuat amarahnya terpancing. Myongil mengambil pisau dan merobek wajah Gunwo saat itu. Singkat cerita, Gunwo berakhir di rumah sakit. Ia mendapatkan jahitan di wajahnya. Ibunya pun sangat khawatir dan terus menangis. Paginya, Gunwo check up wajah bersama Wujin. Di sana juga Wujin sembari mengecek kertas penipuan Myongil yang didapatkan ibu Gunwo. Ternyata benar bahwa mereka menuliskan bunga yang sangat besar, tapi tulisan itu sengaja dibuat kecil untuk mengecoh para korban. Untuk menenangkan Gunwo, Wujin mengajaknya makan dan mereka pun pergi ke sebuah kedai kecil. Saat menunggu pesanannya, Wujin keluar untuk menelpon seseorang. Di saat yang sama juga, ibu Gunwo menelpon. Namun karena lama, Wujin tak kunjung kembali. Gunwo menyusulnya, tapi tak sengaja ia mendengar Wujin meminta bantuan pada orang lain demi masalah yang Gunwo derita. Dan benar saja, saat pulang mereka menuju ke sebuah perusahaan pinjaman. Mereka mau meminjamkan uang pada Gunwo, tapi syaratnya mereka harus jadi penagih hutang di bawah perusahaan itu. Gunwo tentunya menolak. Ia tidak ingin menjadi preman penagih hutang. Untungnya Wujin juga mengikutinya, walau agak cekcok sama orang tersebut karena faktanya Wujin pernah kerja di perusahaan itu. Sementara itu, wanita yang bertemu Gunwo saat itu sedang mengintai Jamyong. Orang itu baru saja selesai meminjam uang pada seorang rentenir. Wanita itu pun mengikutinya. Hingga Jamyong berhenti di sebuah mall dan bertemu si kacamata. Jamyong juga menyerahkan uang hasil yang ia pinjam pada rentenir lain kepada si kacamata itu.
같은 상관인데요. Di sisi lain, Direktur Moon mencari kandidat yang dibutuhkan kakek tua di telepon kemarin. 그딴 식으로 하신. Walau sudah mengumpulkan kandidatnya, ia tidak menemukan yang cocok. Hingga Woojin menelpon pada Direktur Moon. Dan di sanalah Woojin serta Gunwo disuruh untuk menghadapnya dulu. Setelah mereka berdua buru-buru ke tempat Direktur Moon, Woojin memberitahu Direktur ingin meminjam uang untuk Gunwo. Tapi si Direktur malah melihat hal yang berbeda. Ia menganggap Woojin dan Gunwo sesuai dengan kriteria orang yang sedang mereka cari. Ia pun mengajaknya bekerja dengan si kakek bernama Pak Choi tadi. Lagi pula Pak Choi baik, pasti ada penawaran uang untuk Gunwo melunasi utangnya. Setelah menyerahkan data diri, mereka pun pergi dan bersyukur karena tidak menjadi preman penagih hutang. Malah mereka mendapat pinjaman plus dapat job lewat orang dalam Direktur yang mana ia adalah seniornya Woojin saat menjadi tentara. Kembali pada wanita tadi, ia kembali ke rumah Pak Choi dan melaporkan kegiatan Jamyong. Bahwa Jamyong telah meminjam uang ke beberapa rentenir dan menyerahkannya pada orang dari perusahaan Smile Capital, yaitu si kacamata bernama Jungmin tadi. Wanita yang dipanggil Hyunju itu menyebutkan bahwa Jamyong menipu rentenir kecil dan menyerahkannya ke rentenir besar yaitu Smile Capital. Hyunju juga mengadu pada Pak Choi bahwa mereka harus bertindak demi para rentenir kecil itu. Tapi Pak Choi tidak mau ambil pusing dan malah memikirkan keselamatan Hyunju. 위험하잖아 이렇게 다치. 그래도 그렇지. 저한테는 해요. Di sisi lain, Myongil sedang berbincang pada bawahannya bernama Jangdo. Ia membahas kejadian di kafe Gunwo sebelumnya. Tak lupa, Myongil juga menanyakan keberadaan Gunwo untuk segera membayar hutangnya. Besoknya Pak Choi sedang dalam perjalanan menemui Gunwo dan Woojin. Pak Choi juga telah melihat profil masing-masing dari mereka. Di sisi Gunwo dan Woojin, mereka bersemangat menggunakan skuternya. Saat sampai di tempat pertemuan dengan Pak Choi, hanya Gunwo saja yang boleh masuk. Di sanalah Gunwo diwawancarai. Ia menceritakan latar belakang keluarganya yang sebenarnya. Pak Choi juga sedikit bercerita bahwa tugasnya bukanlah penagih hutang, melainkan mengawal anak yang ia rawat merupakan keluarganya satu-satunya. Sepulangnya, Gunwo dan Woojin sangat bahagia, walau Woojin tidak diperbolehkan masuk dan ikut wawancara. Setelah semua berakhir, Pak Choi juga memberitahu para bawahannya bahwa Gunwo adalah anak yang baik. Lalu ia meminta bawahannya untuk segera memberikan uang untuk melunasi hutang Gunwo. Setelah wawancara itu, Woojin makan malam bersama di rumah Gunwo. Dan saat mereka menikmati makanan, tiba-tiba utusan dari Pak Choi datang. Di sini, ia diberi gaji di muka selama 2 tahun bekerja sebanyak 100 juta won. Pekerjaan itu juga dimulai esok hari pukul 10. Utusan Pak Choi juga akan mengirimkan alamatnya nanti. Gunwo pun menangis terharu saat itu. Saat kembali ke rumah, ia menjelaskan pekerjaannya pada ibunya. Mereka sangat bersyukur dan berniat langsung membayar hutang ibunya. Ibu Gunwo juga sangat berterima kasih pada Woojin karena ia telah banyak membantu Gunwo. Sementara itu, Myongil kedatangan putra sulung perusahaan Lil Company yaitu Pak Hong yang ada di awal cerita tadi. Sebelum itu, wanita dari Myongil mengatakan bahwa Hong sangat berbahaya. Terlebih, ia membawa sepupunya dari kepolisian. Untuk berjaga, ia membawa Jangdo untuk mengawasinya nanti. 저희 친척형이에요. 같이 일하고 있는 이진수라고 합니다. Dan saat mereka bertemu, Hong menawarkan untuk minum bersama. Karena itu dapat membuat mereka lebih terbuka. Seperti sengaja, Hong terus saja menuangkan miras untuk Myongil agar ia terbawa suasana. 술도 마셨는데 진짜. 대표님 금방 정색하셨잖아. 빨리. Setelah semua terlihat teler, Hong mengolok-olok tentang Smile Capital dan tawaran kontrak yang sebelumnya mereka buat. Tak hanya itu, Hong dan orang yang dibawanya juga mengatakan hal yang merendahkan Myongil. Bahkan, ia akan mengancam nyawa Myongil jika bermain-main dengannya. Myongil hanya diam saja sampai pertemuannya berakhir.
사원들이랑 나가서 Setelah kepergian Hong, Myung-il meminta anak buahnya mencari kelemahan keluarga si Hong Min itu beserta perusahaannya. Singkatnya, hari di mana Gun Wo bekerja pun tiba. Ia datang bersama Woo Jin. Di sana, mereka berharap Pak Choi memberikan pekerjaan juga untuk Woo Jin. 안녕하십니까 사장님 저는 홍 Tibanya di tempat, Woo Jin menjelaskan sedemikian rupa pada Pak Choi. Pak Choi sebenarnya setuju saja jika Woo Jin akan ikut bekerja. Tapi Woo Jin dan Gun Wo masih harus melakukan wawancara lagi dengan seseorang. Walau Gun Wo udah digaji duluan selama 2 tahun ke depan. Mereka berdua harus membujuk Hyunju. Jika berhasil membujuk untuk jadi pengawalnya, maka mereka akan bekerja. Tapi jika gagal, terpaksa Gun Wo harus mengembalikan gajinya itu. Pak Choi pun langsung pergi meninggalkan mereka dan meminta mereka menunggu Hyunju di tempat ini. Gokilnya, saat Woo Jin melihat-lihat ruangan di sana, mereka menemukan banyak sekali uang di kotak-kotak yang tersusun rapi pada rak itu. Saat menunggu Hyunju, Gun Wo telah melihat fotonya. Ia mengatakan bahwa ia pernah bertemu Hyunju dengan cara yang tidak enak sebelumnya. Makanya ia jadi khawatir Hyunju menolaknya. 아 태급 Dan benar saja, saat Hyunju datang, Woo Jin sempat so akrab dan banyak menjelaskan tugas mereka untuk Hyunju. Karena merasa bisa bekerja sendiri, Hyunju langsung menolak bahkan meminta Woo Jin untuk pergi dari sana saja. 나를 설득하. 들려요? 나가시라. Berbeda dengan Woo Jin, Gun Wo malah memohon pada Hyunju. Ia memohon untuk ikut bekerja dengan Hyunju karena Pak Choi sudah melunasi utangnya pada Smile Capital. Sebagai ganti, ia harus bekerja dengan Hyunju. Jika tidak, ia tak bisa membayarnya pada Pak Choi. Tadinya Hyunju juga tidak akan memberi hati pada Gun Wo. Namun saat mendengar Gun Wo berurusan dengan Smile Capital, Hyunju berubah pikiran. 어머니가 속으셔가지고 Hyunju langsung mengajak mereka makan. Gun Wo akhirnya memberitahu semua soal utang dari Smile Capital pada Hyunju. Setelah mendengarnya, Hyunju jadi punya clue. Karena selama ini ia mencari mereka. Kakek Hyunju yaitu Pak Choi bukan lagi seorang rentenir. Ia lebih ke arah seorang peminjam tanpa bunga. Dengan kebaikannya itu, ada saja yang memanfaatkan kebaikannya. Seseorang bernama Jamyong adalah salah satunya. Dan Hyunju sedang mencari orang itu. Pernah ia melihat di jalan, ia menjadi seorang gelandangan. Tapi saat dicek, giginya sangat bersih seukuran gelandangan. Setelah ia buntuti, ternyata Jamyong berpura-pura jadi gelandangan dengan komplotannya, lalu mencuri identitas para gelandangan asli. Identitasnya digunakan untuk membuat perusahaan cangkang dan akun bank, lalu mereka menipu rentenir dengan identitas itu. Taktik ini sangat profesional dan pasti ada orang yang mengotakinya. Ia juga memperlihatkan foto Jungmin yang ia ambil sebelumnya. Tentu saja Gun Wo mengenalnya, karena saat itu ia juga hampir menghajar Jungmin. 무슨 일이 있어도 나서지 마요. Setelah menyimak penjelasan Hyunju, mereka mendapatkan tugas pertama, yaitu mengikuti Jamyong mencari gelandangan sebagai korban. Malam itu, mereka mengikuti sebuah mobil yang berisi Jamyong dan rekannya. Hyunju meminta Woo Jin serta Gun Wo agar tidak terpancing apapun kondisinya. Karena jika mereka terpancing, rencana yang sudah dibuat oleh Hyunju bisa berantakan. Misi pun dimulai. 뭐라도 좀 이렇게 깔고 놓으셔야 Sejauh itu, mereka melakukan tugas dengan lancar dan aman. Mereka melihat komplotan Jamyong yang terus merayu dan menipu para gelandangan untuk meminta identitasnya. Salah satu caranya adalah memberikan sedikit bantuan mengatasnamakan pemerintah. Dan jika para gelandangan ingin kembali dapat bantuan lagi, mereka harus menyerahkan identitasnya. 너무 새끼야. Sampai suatu ketika Jamyong memaksa seorang gelandangan. Bukan tak mau menyerahkan identitasnya, tapi si gelandangan itu sudah pernah diambil identitasnya oleh mereka. Makanya ia nagih. Akhirnya ia dipukuli sampai tak sadarkan diri. Bodohnya, Gun Wo malah menyelamatkan gelandangan itu dan menghajar komplotan Jamyong. 와봐 이 개새끼야. Ia langsung menghajar Jamyong dan membuatnya kabur. Tapi sebelum itu, Jamyong menatap Gun Wo beberapa saat. Karena hal itu, Hyunju marah pada mereka berdua.
Identitas mereka bisa saja diketahui oleh Jamyong dan komplotannya. Hyunju juga merasa tak cocok dengan mereka dan meninggalkannya begitu saja. 저희가 진짜 100번 1000번 했어요. 현주 씨. Bahkan saat Gunwoo membujuk Hyunju, ia tidak bergeming. Untungnya bujukan Woo-jin lebih manjur dan akhirnya mereka diberi kesempatan untuk klarifikasi. Saat bertemu di toko buku, Hyunju kekeh memecat mereka, hingga Woo-jin dibuat berdebat saat itu. Gunwoo hanya mengungkapkan bahwa ia tidak bisa membiarkan orang sekarat di depan matanya, karena jika dirinya membiarkan hal itu sama saja seperti mereka. Bahkan lebih buruk dari apa yang dilakukan Jamyong dan lain-lain. Mereka berdua pun pasrah dan pergi. 참았어. Namun tiba-tiba Hyunju meminta maaf lewat pesannya, serta membiarkan mereka terus bekerja bersamanya. 마스크 착용하셔야 돼요. 알겠어. 뭐야? Sementara itu, Jamyong melaporkan bahwa dirinya telah dibuntuti seseorang pada Jungmin. Saat itu Jungmin juga panik dan memarahi Jamyong. Tapi menurut Jungmin, mungkin ia dibuntuti oleh rentenir yang mereka tipu saat menggunakan identitas para gelandangan. 부정 하나에 5천? Esok harinya, Hyunju mengajak Gunwoo dan Woo-jin berbincang untuk rencana mereka. Pada intinya, Hyunju menyarankan bahwa mereka akan menangkap Jamyong dan mengembalikan uangnya pada rentenir yang mereka tipu, lalu mengambil komisi dari uangnya. Tapi tiba-tiba datang Jamyong dan Jungmin di luar toko bukunya. Oleh karena itu, mereka bergegas menutup toko. 밖에 불이랑 Saat itu Jungmin memerintah Jamyong untuk memeriksa pintu teralis toko buku itu karena sangat berbeda dari yang lain. Jungmin pun berasumsi bahwa toko buku itu bukan toko biasa, melainkan berangkas dari seorang rentenir. Setelah tahu itu, mereka bergegas pergi. Hyunju yang panik memastikan apakah Gunwoo dan Woo-jin dibuntuti saat kemarin. Tapi karena tidak, Gunwoo berasumsi bahwa Jamyong bisa saja tahu tempat itu. Kemungkinan ia mengenali topi yang dipakai Gunwoo semalam. Karena topi itu juga dipakai Hyunju saat mengejar Jamyong sebelumnya. Tak lama Pak Choi datang. Karena kekhawatiran Pak Choi terhadap Hyunju, ia langsung menanyakan apa yang mereka perbuat. 뭐 했어? Apalagi Pak Choi tahu bahwa ada orang yang datang ke toko mereka. Mereka pun tak bisa mengelak. Hyunju akhirnya mengaku bahwa ia menyelidiki tentang Jamyong, padahal Pak Choi sudah melarangnya. Namun Hyunju mengatakan bahwa Pak Choi tidak dapat membantu orang-orang miskin jika masih ada orang seperti Jamyong dan lainnya, sehingga perbuatan baik Pak Choi akan sia-sia. Hyunju juga menambahkan bahwa pipi Gunwoo tergores karena bos dari Smile Capital, yang mana itu adalah perusahaan yang memperkerjakan Jamyong. 주머니에 들어가는 거라고요. Gunwoo juga menambahkan bahwa bos dari Smile Capital mempunyai goresan di pipinya juga. Mendengar itu, Pak Choi memerintah mereka untuk pulang. Setelah itu, ia merasa lemas karena mengingat bahwa seseorang yang ia kenal di masa lalu bernama Myung-il mempunyai luka tersebut. Pak Choi memerintahkan supirnya bernama Pak Oh untuk mencari tahu apakah Myung-il adalah bos dari Smile Capital. 약간 오빠들이라고 하는데 말 안 넣으면 전 사실 고기 뷔페? Setelah 3 anak itu keluar dari toko, mereka pergi menuju kedai daging. Di sana Woo-jin menceritakan awal ia dekat serta berteman dengan Gunwoo. Walau banyak hal yang berbeda, tapi beberapa hal menyatukan mereka juga. Woo-jin dan Gunwoo mengenal karakteristik satu sama lain. Di sanalah Hyunju mulai terbuka bahwa ia adalah anak pungut Pak Choi yang ditemuinya di panti, yang mana pantinya adalah milik Pak Choi sendiri. Hyunju juga mengalami kanker tulang belakang saat kecil, dan 2 tahun setelah sembuh, ayahnya malah meninggal. Itulah penyebab ia di panti. Setelah bersama Pak Choi, kehidupan Hyunju sangat berubah. Ia jadi bisa melakukan apa saja yang ia mau dan ia minati. 양재병이 책방 위치 아는데 어떻게? 뭐 빨리 여쭤봐. 시간 없어. Singkatnya, mereka selesai makan dan sedikit menyinggung peristiwa sebelumnya, di mana Jamyong sudah tahu di mana lokasi mereka. Hal itu harus dibicarakan pada Pak Choi agar segera bisa mengambil keputusan. Di sisi lain terlihat putra sulung Lil Company yaitu Pak Hong sedang memikirkan konsep hotel miliknya. Ia mengobrol dengan seseorang di telepon sembari menyetir. Sementara itu, Myung-il berada di atas sebuah gedung.
di mana ia sedang menyusun strategi. Setelah ia mendirikan kasino di gedung Pak Hong itu, ia juga akan menjebak orang yang berjudi ilegal di dalam kasinonya. Tentu saja jebakan itu adalah soal pinjaman uang. Para penjudi tentu sangat butuh uang, apalagi saat mereka mengalami kekalahan. Pokoknya, ia berniat mendapatkan untung sebanyak-banyaknya. Bahkan ia juga akan mengambil alih hotel tersebut sedikit demi sedikit dari Pak Hong nantinya. Tak lama seorang tukang cuci mobil menelpon Jang Do. Ternyata mereka sedang menjebak Pak Hong ke dalam steam mobil itu. Di dalamnya, Pak Hong dikeroyok dan dipermalukan. Tak hanya itu, Jang Do menelanjangi Pak Hong serta merekam aksinya. Hal itu ditujukan agar Pak Hong mengembalikan kontrak yang ia batalkan sebelumnya. Dengan kata lain, Myung-il memaksa Pak Hong untuk meneruskan persoalan gedung. 그럼 더 마셔. Myung-il yang sedang latihan sampai tersenyum karena Pak Hong akhirnya bisa dipermalukan. Dengan rekaman itu, ia akan memanfaatkan Hong. Sementara itu, Pak Choi mengingat masa primanya, di mana ia saat itu adalah bos dari perusahaan besar simpan pinjam. Hari itu, ia memutuskan menutup perusahaan miliknya. Semua karyawannya mengeluh, tapi ia tetap membayar gaji dan pesangonnya. Saat itu, Myung-il dan Direktur Moon juga bawahan dari Pak Choi. Malam hari setelah ia memutuskan menutup perusahaan, Pak Oh mengabari bahwa kantor mereka kemalingan. Mendengar itu, Pak Choi segera menuju kantornya. Sementara di kantornya sudah ada 2 orang yang masuk dan menguras berangkas miliknya. Saat Pak Choi sampai, mereka langsung baku hantam hingga semua properti kantornya rusak. Dan saat Pak Choi hampir berhasil menanyakan siapa yang memerintah mereka, seseorang datang dan menusuknya dengan pisau. Ternyata yang memerintahkan mereka adalah Myung-il. Mereka pun berkelahi, saat di sisi lain anak buah Myung-il terus mengisi tasnya dengan uang. Pak Choi mendapat banyak sekali tusukan di tubuhnya. Walau ia cukup kuat, tapi Myung-il masih bisa menandinginya. Hingga saat Pak Choi berhasil menyayat wajah Myung-il, anak buah Myung-il bernama Im Byo membantunya. Dengan tubuhnya yang besar, ia membanting Pak Choi beberapa kali. Tak hanya itu, ia juga melempar tubuh Pak Choi dari ketinggian. Myung-il berpikir bahwa Pak Choi mati saat itu dan memerintahkan Im Byom segera membawa kabur uang curian mereka. Namun beberapa saat mereka memindahkan semua uang, tubuh Pak Choi tidak lagi ada di bawah sana. Hal itu tidak membuat Myung-il takut dan malah membakar semua kantor Pak Choi. Di masa sekarang, mengingat hal seperti itu membuat Pak Choi berkaca-kaca. Ia pun kembali ke rumahnya. Ia meminta pada Hyunju agar tidak terlibat lagi dengan Jamyong serta lainnya. Pak Choi hanya ingin istirahat di masa tuanya. Ia ingin menjaga Hyunju dan mewariskan pengetahuannya pada Hyunju. Ia juga berniat memindahkan toko buku untuk menghindari orang-orang seperti Jamyong. Apalagi mereka sudah tahu bahwa toko bukunya adalah berangkas mereka. Di mansionnya, Myung-il membuka berangkas pribadinya dan meraih sebuah kunci. Dia pergi bersama Im Byom ke sebuah kumpulan kontainer. Ternyata ia menyimpan emas batangan miliknya. Ia juga memamerkannya pada Im Byom.
Satu batang emas itu bernilai 500 juta won. Dan jika bisnis mereka gagal, mereka akan kabur ke Vietnam bersama emas-emas itu. Saat itu, Myung-il mengatakan bahwa Im Byom sudah ia anggap adiknya. Saat Myung-il mempunyai kenalan di Vietnam, ia akan membawa Im Byom bersamanya. Besoknya Gunwo, Woojin, dan Hyunju menuju kedai kesayangan Woojin. Ternyata kedai itu sudah remuk oleh rentenir. Bahkan bibi kedai itu sampai ketakutan. 있어서 대신 갚아요. 알겠냐? Woojin pun menghubungi kenalan rentenir sebelumnya. Dan benar saja bahwa kenalannya lah yang meremukkan kedai itu. Karena merupakan pekerjaan, Woojin tidak bisa berbuat apa-apa. Ditambah alasan kenalannya itu jadi keras pada nasabahnya karena ditipu oleh peminjam dengan identitas gelandangan. Mereka pun jadi tahu efek domino dari apa yang Jae-myung lakukan. Dan di sanalah mereka bertekad untuk melenyapkan para peminjam yang menggunakan identitas palsu itu. Karena dengan adanya mereka, rentenir kecil seperti kenalannya Woojin akan memeras para kedai kecil yang meminjam pada mereka. Singkatnya, malam pun tiba. 3 anak itu mengikuti Jae-myung serta temannya. Namun, ternyata Jae-myung sudah tahu maksud dari 3 anak itu. Jae-myung balik menjebak 3 anak itu. Saat itu, Jae-myung langsung menghubungi Jungmin sebagai kaki tangan Myung-il. Mereka pun digiring ke sebuah tempat terbengkalai. Niat mereka yang hendak terus membuntuti malah diserbu oleh semua bawahannya. Yunju yang melihat banyak sekali tukang pukul panik dan langsung menghubungi kakeknya. Ternyata kelompok Myung-il yang dipanggil Jae-myung juga dipimpin Jungmin. Dan saat Jungmin melihat ada Gunwo di sana, ia langsung memerintahkan untuk menangkap ibunya Gunwo karena ia tahu Gunwo berbahaya. Sementara itu, Gunwo dan Woojin akhirnya melawan sekitar 30 orang lebih. Mereka juga full senjata yang membuat Gunwo dan Woojin babak belur. Tak lama, Yunju yang khawatir juga menyusul. Mereka pun bertarung bersama. Singkatnya, mereka bertiga berhasil membuat para bawahan Myung-il tepar. Mereka bertiga juga bergegas pergi dari tempat itu. Tapi di sisi lain, ibu Gunwo diculik oleh Jae-myung dan beberapa temannya. Tentu saja itu perintah dari si Jungmin. Namun belum sampai jauh, Jae-myung dan temannya dikejar oleh seorang pria. Pria itu menghajar Jae-myung dan teman-temannya menggunakan pisau. 죽겠네 진짜. Saking brutalnya, pria itu memotong kedua tendon kakinya Jae-myung. Alhasil, ibunya Gunwo dapat diselamatkan. Sementara itu, seorang pria lain juga datang ke bekas pertarungan Gunwo dan Woojin. Ia terlihat melawan satu anak buah Myung-il. Bisa ditebak bahwa dua pria itu adalah rekan yang diperintahkan oleh Pak Choi. Gunwo dan Hyunju kembali ke toko buku. Di sana mereka mengobati luka dan lebam mereka. Lalu Gunwo ditelepon oleh ibunya. Di sana ibunya terdengar terisak dan menangis. Ibunya menyampaikan telepon itu ke seseorang yang ternyata Pak Choi.
Singkatnya, mereka bertiga sampai di rumah Pak Choi. Sesampainya di sana, ibunya Gunwo sudah sangat khawatir. Namun, asisten Pak Choi yaitu Pak Oh memerintah mereka segera menghadap Pak Choi, yang ternyata di sana sudah ada temannya yang baru saja menyelamatkan ibunya Gunwo. Tibanya anak-anak itu, Pak Choi langsung marah. Ia mengungkapkan kekhawatirannya terhadap Hyunju. Ia juga meminta Hyunju untuk tidak mengulangi perbuatannya itu, karena Myung-il juga mengancam ibunya Gunwo. Beruntung ia bisa sedikit membaca langkah mereka. Hyunju juga mendapat tugas mengantar ibunya Gunwo ke panti untuk mendapat perlindungan. Setelah semuanya, Pak Choi tampak meminta saran pada tukang sushi ini bernama Yang Jung, yang mana ia juga dulunya adalah pekerja di perusahaan Pak Choi. Dengan senang hati, Yang Jung menawarkan untuk balas dendam dengan rekannya bernama Du Yong nanti. Karena sedari mereka di perusahaan Pak Choi, ia dan Du Yong sudah sangat ingin balas dendam pada Myung-il. Singkatnya, tinggal Pak Choi sendiri di ruangannya. Ia menuju berangkas dan meraih sebuah pistol. Rasa khawatirnya membuat ia mencoba pistolnya. Namun fisiknya tak lagi mampu bahkan untuk menarik pelatuk pistolnya. Paginya Myung-il mendatangi Jae-myung dan temannya untuk menginterogasi mereka. Hingga ditemukan fakta bahwa yang menyerang mereka seseorang dengan teknik pisau yang mahir. Tak hanya itu, pisau yang digunakan juga pisau khusus sashimi. Dengan begitu, sepertinya Myung-il tahu siapa pelakunya. Sementara itu di restoran sushi, anak buah Yang Jung meminta untuk ikut misi dengannya. Namun ia ditolak dengan alasan bahwa ia cukup membantu di restoran saja. Setelah urusan di restoran selesai, Yang Jung akhirnya bertemu dengan Du Yong. Mereka pun berpelukan karena sudah lama tak bertemu. 아이고 오랜만에 사채꾼들이 아니야 좀 이상해. Mereka pun berdiskusi, dan informasi yang didapatkan Du Yong adalah soal rentenir besar Smile Capital yang dijalankan oleh Myung-il, yang mana rentenir itu skalanya sangat besar. Selain itu, mereka juga membicarakan soal deal company yang membeli gedung dengan tambahan pinjaman dari Smile Capital. Di sini mereka sudah curiga bahwa Lil Company pasti didesak oleh Myung-il untuk meminjam padanya, karena dasarnya Lil Company adalah perusahaan keluarga yang sangat kaya. Sedangkan di sisi Myung-il, ia sedang menceritakan sosok Yang Jung dan Du Yong pada 3 kaki tangannya, yaitu Jung Min, Jang Do, dan Im Byom. Myung-il sudah tahu pasti Pak Choi lah yang melakukan semua ini. Myung-il juga memberitahu 2 kaki tangan Pak Choi yang menakutkan, yaitu Yang Jung si pengguna pisau dan Du Yong. 2 sosok itu sangat kuat, sehingga ia sendiri masih takut untuk melenyapkannya. Dengan keahlian pisau, ia dapat mengalahkan banyak gangster sendirian. Sekarang Myung-il berencana membawa semua harta Pak Choi setelah berasumsi bahwa toko buku itu miliknya. Menurutnya, pasti ada banyak harta yang disimpan di sana. 알았어. 금방 다녀올게. Sementara itu, Gunwo dan Woo-jin sedang survei panti asuhan yang akan ditinggali ibunya Gunwo. Ibunya terlihat senang dengan suasana di sana, walau itu akan membuat dia jauh dari anaknya. 제 초등학교 친구놈 중 하나. Lalu rencana penyelidikan Myung-il dan anak buahnya pun dijalankan. Du Yong mencari dari berbagai informasi. Hingga suatu malam, Yang Jung, Du Yong, dan Pak Choi serta Pak Oh berkumpul. Mereka telah mendapatkan sedikit informasi kaki tangan Myung-il. Dimulai dari Jung Min yang merupakan kriminal penipu. Maka dari itu, ia berperan sebagai kepala marketing Smile Capital. Kedua, Jang Do, lulusan akademi polisi. Walau tak ada catatan kriminal, ia pasti yang menutupi aksi Myung-il agar tak ketahuan polisi. Sedangkan Im Byom masih belum diketahui. Mereka pun berencana menyelesaikan semua ini. Pak Choi juga ingin semua harta di toko bukunya dipindahkan. Yang Jung dan Du Yong menyarankan Gunwo, Woo-jin, dan Hyunju saja yang melakukan itu, karena mereka kekurangan tenaga dan waktu. Lagi pula mereka bertiga juga kuat. Sementara itu di rumah Pak Choi semua orang sedang makan malam. Semua itu disiapkan oleh ibunya Gunwo. Tak lama Hyunju mendapatkan pesan dari Pak Choi. Ia ingin Hyunju memindahkan uang yang ada di toko buku bersama Gunwo dan Woo-jin. Malam pun tiba. Yang Jung dan Du Yong langsung melaksanakan tugas mereka. Sedangkan Gunwo, Woo-jin, dan Hyunju bertugas memindahkan semua harta dari toko buku.
Tiga anak itu berangkat menggunakan 2 mobil. Sesampainya di toko buku, mereka membagi tugas. 형이랑 나랑 카트 가져올 테니까 저 돈만 좀. Karena jumlah uang yang banyak, Gunwo menyarankan mengambil troli bersama Woo-jin. Sementara Hyunju terus merapikan uang-uangnya. Namun ternyata saat mereka berdua memasuki gudang, ada Im Byom bawahan Myung-il yang membuntuti mereka. Sementara Hyunju yang melihat langsung keluar untuk memberitahu Gunwo dan Woo-jin. Tapi di belakang Hyunju ada Jang-do yang sedari tadi menunggu Hyunju keluar. Dan di saat Gunwo dan Woo-jin bertarung dengan Im Byom, Hyunju juga bertarung dengan Jang-do. Karena perbedaan kekuatan, Hyunju dibanting sana-sini oleh Jang-do. Untungnya, Hyunju sangat gigih dengan membuat Jang-do terkapar. Tanpa lama, Hyunju pun langsung memborgolnya di sebuah pipa. Sementara di gudang, Gunwo dan Woo-jin babak belur di mana-mana. Fisik Im Byom sangatlah kuat dan besar membuat dua anak ini kewalahan. Mereka berdua pun berusaha mengikatnya dan tak lama Hyunju datang sehingga mereka pun bergegas memindahkan uang-uang di toko bukunya. Di perjalanan kembali dari gudang, mereka bertiga tidak melihat Jang-do lagi yang berarti dia kabur. Tanpa menghiraukan itu, mereka bergegas mengemas uang yang ada di toko buku. Sementara itu, Jang-do berhasil kabur ke mobilnya dan melapor pada Myung-il. Myung-il yang sedang nontonin perek langsung emosi dan terus memojokkan Jang-do untuk mendapatkan uangnya di sana. Bahkan Myung-il mengirim pasukan anak buahnya untuk membantu Jang-do. Benar saja, saat tiga anak ini keluar, mereka langsung diserbu oleh pasukan Jang-do. Untungnya, Hyunju pintar mengemudi dan mengarahkan jalan untuk kabur. Mereka sempat kejar-kejaran, bahkan sesekali mobil Hyunju ditabrak demi melindungi Gunwo di depannya. Hingga di terowongan, Hyunju totalitas merusak mobil musuhnya dengan menabrakkan mobil miliknya. Alhasil mobil miliknya mati dan terpaksa mereka harus berlarian ke mobil Gunwo. Karena panik dan terus berlarian, Hyunju membuang 2 tas besar emas serta uang bernilai miliaran itu. Bahkan Gunwo juga membuang sekitar 2 kotak uang untuk meluangkan kursi di sebelahnya. Hingga akhirnya mereka berhasil kabur dari kejaran anak buah Myung-il. Sementara itu, Yang Jung sedang melapor informasi yang ia dapatkan pada Pak Choi. Diduga Myung-il telah memiliki banyak relasi dan banyak sekali yang meminjam uang padanya. Tak hanya itu, anggota kepolisian serta atlet ternama juga hampir terlibat dengan Myung-il. Saat itu, Pak Choi ingat bahwa Myung-il adalah mantan napi. Dulu ia memohon agar bisa bekerja padanya. Myung-il juga berjanji memperbaiki kehidupannya setelah bekerja. Diduga ia menusuk Pak Choi di belakang. Untungnya setelah Pak Choi babak belur, ia bersembunyi bersama Pak Oh. Tak lama juga Pak Choi mendengar bahwa Myung-il memulai bisnis dengan uang serta surat pinjaman Pak Choi. Ia merasa bersalah karena saat Yang Jung ingin melenyapkan Myung-il, ia malah menghalanginya. Beberapa saat kemudian Yang Jung mendapat kabar bahwa anak-anak itu diserang oleh anak buah Myung-il. Yang Jung juga langsung melapor bahwa mereka kehilangan beberapa uang. Namun Pak Choi hanya mengkhawatirkan keadaan anak-anak itu tanpa peduli uang-uangnya.
Selang beberapa waktu, anak-anak itu pun tiba di rumah Pak Choi. Yang Jung juga sempat mengundang mereka untuk makan bersama. Sementara Pak Choi, ia sibuk menanyakan keadaan Hyunju. Terlihat sorot mata Pak Choi sangat khawatir terhadap cucunya itu. Sementara itu, Du-yong mengikuti Im Byom yang baru tersadar. Ternyata Myung-il mempunyai rumah sakit sendiri untuk mengobati anak buahnya itu. Dan di sisi Myung-il, ia sedang menginterogasi Jang-do saat itu. Bahkan ia terlihat kacau saat mendengar Im Byom kehilangan pendengaran sebelah kanannya. Myung-il juga meminta Jung-min meninggalkan mereka berdua. Alasan Myung-il enggan berbicara bersama Jung-min karena mungkin Pak Choi sudah menargetkan Jung-min. Dan akan lebih baik jika Jung-min tidak mengetahui semua rencana Myung-il dan Jang-do. Saat itu Myung-il meminta Jang-do menangkap Du-yong terlebih dahulu. Di sisi lain, Gun-woo pulang dari joggingnya. Ia melihat Pak Choi yang sedang duduk sendirian. Pak Choi pun memerintahkan Gun-woo untuk duduk bersama. Di sana Pak Choi mengungkapkan bahwa Gun-woo tak lagi memiliki hutang gaji padanya. Hal itu karena uang yang mereka bawa dari toko buku sudah lebih dari cukup. Tapi Gun-woo ingin menyelesaikan semuanya sampai akhir. Ia ingin di sisi Pak Choi hingga semuanya selesai. Pak Choi pun hanya tersenyum saat mendengarnya. Singkatnya, mereka beralih memenuhi undangan Yang Jung untuk makan bersama. Woo Jin juga sedikit memberikan pendapatnya tentang makanan itu. Dan tak lama, Du-yong pun datang. Ia memberi sedikit bocoran bahwa Myung-il bukanlah musuh sembarangan. Du-yong juga menanyakan kesiapan mereka untuk melawan Myung-il bersama-sama. Karena Gun-woo dan Woo Jin siap, Du-yong juga menanyai Hyunju. Ia juga menyanggupi rencana mereka itu. Mereka berniat memulainya nanti malam. Du-yong akan terus mengurus Jung-min terlebih dahulu. Setelah berhasil, ia akan mengabari Yang Jung. Karena Gun-woo dan Woo Jin tak dapat menaiki sepeda motor, maka Hyunju akan pergi bersama Du-yong. Setelah itu, masing-masing dari mereka berlatih. Hyunju berlatih menyayat dengan mengendarai motor. Sedangkan Gun-woo dan Woo Jin mereka belajar menggunakan pisau agar tahu sudut pandang seorang ahli pisau. Singkatnya, mereka siap menjalankan rencananya. Du-yong juga sudah siap pada posisi. Hyunju juga siap untuk mengintai. Sementara di luar, Yang Jung dan dua anak lainnya sedang menunggu kabar dari Du-yong untuk masuk ke dalam rumah sakit itu. Saat hampir penyerangan, Du-yong ditelepon istrinya yang membuatnya gagal fokus. Namun ia tetap menjalankan misinya untuk menggorok leher Jung-min. Walau berhasil, tapi ia ditabrak oleh anak buah Myung-il lainnya. Ia juga sempat dikeroyok. Tapi untungnya Hyunju datang dan menyelamatkan Du-yong hingga akhirnya mereka dapat kabur. Setelah berhasil kabur, Du-yong langsung menghubungi Yang Jung. Lalu Yang Jung langsung bergegas masuk ke rumah sakit bersama Gun-woo serta Woo Jin. Di sana, mereka langsung bertemu dengan Jang-do. Tanpa lama, mereka langsung menghajar Jang-do dan membawanya pergi dari rumah sakit itu. Pak Choi yang sedang berlatih pistol dihubungi bahwa rencana mereka berhasil dengan menangkap Jang-do. Pak Choi pun bergegas menuju lokasi bertemu mereka, yaitu toko milik Du-yong. Di sana, Gun-woo dan Woo Jin diperintah membuat air garam. Sedangkan dua anak buah Pak Choi mereka mengikat Jang-do serta bersiap memberikan siksaan. Pak Choi meminta agar tiga anak itu memperhatikan cara Yang Jung dan Du-yong memojokkan lawan. Di sisi lain, Myung-il datang ke rumah sakit miliknya. Ia telah mendengar kekacauan yang terjadi di sana. Myung-il juga telah melihat rekaman CCTV di sana. Namun ia belum bisa tahu siapa yang telah menyerang Jung-min saat itu. Kembali pada toko Du-yong. Di sana, Gun-woo, Woo Jin, dan Hyunju menyaksikan di mana Yang Jung memberi air garam di tubuh Jang-do yang penuh luka. Itu semua dilakukan agar ia mau membuka mulutnya. Tapi Hyunju merasa mual saat melihat itu semua dan bergegas keluar.
Tak lama Pak Choi datang dan membujuk Hyunju untuk mengamati cara kerjanya. Hal itu sebagai antisipasi jika terjadi hal yang buruk. Namun Hyunju tak mau dan menganggap Pak Choi pesimis. Melihat itu, Pak Choi berbalik dan malah mengajari Gunwo sebagai gantinya. Tanpa penolakan, Gunwo pun mendengar apa yang dikatakan Pak Choi. Pak Choi berbicara pada Jangdo. Ia mengungkapkan bahwa Jangdo adalah anak buah yang paling mengerti Myongyel. Namun Pak Choi tahu semua motif mengapa Jangdo mau dijadikan anak buah Myongyel. Walau Jangdo menyadari bahwa Myongyel tidak pernah bersimpati pada siapapun, namun ia tetap di sisi Myongyel. Oleh karena itu, Pak Choi memberi penawaran pada Jangdo. Pak Choi akan membantu Jangdo lepas dari Myongyel dan hidup nyaman. Dengan syarat ia harus membuka mulut atas semua yang ia ketahui tentang Myongyel. Dan jika tidak, Pak Choi mengirim foto Jangdo serta mengatakan bahwa ia telah membeberkan identitas semua korban Myongyel, sehingga Myongyel akan menghajarnya juga. Jangdo menyetujui penawaran tersebut. Ia mengatakan semua yang ia ketahui tentang Myongyel. Tugas utamanya adalah mencegah kasus kriminal yang dibuat Myongyel sampai ke polisi. Ia membereskan semua yang dilakukan oleh Myongyel. Ia juga mengaku telah mengancam putra sulung Lil Company. Dan semua bukti ancaman itu tersimpan rapi di cakram keras milik Myongyel. Cakram itu merupakan teknologi berangkas yang dibuat khusus agar Myongyel dapat membukanya dengan nadi miliknya saja. Dan jika diperlukan, ada teknologi pembakaran otomatis di sana. Semua yang ada di berangkas itu akan terbakar jika diaktifkan dari ponsel milik Myongyel. Myongyel juga mendapat bantuan dari gangster. Gangster itu sebanyak 30 orang dan bisa lebih. Untuk melenyapkan korbannya, Myongyel juga bekerja sama dengan ketua gangster bernama Jung. Ia membawa mayat korban Myongyel dengan truk ikan 3 ton lalu lenyap. Bagian terakhir adalah Pak Choi menanyakan di mana Myongyel menyimpan semua emasnya. Namun semua itu hanya diketahui oleh Im Byom yang dianggap seperti saudaranya sendiri. Setelah mengatakan semua itu, Pak Choi mengirim Jangdo ke rumah sakit dan segera mengirimkannya ke luar negeri di mana Myongyel tidak dapat menemukannya. Di sisi lain, Myongyel menemui Pak Hong yang sedang memaksanya menelpon sepupunya yaitu Gang Yong, seorang polisi. Myongyel meminta Gang Yong melacak 2 pengendara motor dengan mengancam Pak Hong sebagai gantinya. Tentu saja Gang Yong menurutinya. Ia segera menuju kantor polisi sesuai paksaan Myongyel. Sementara itu, 2 bawahan Pak Choi, Gunwo dan Woojin membicarakan tentang bagaimana Myongyel melenyapkan orang. Bisa saja mereka merebus tubuhnya dan digiling lalu disebarkan sebagai pakan ikan. Mereka juga membahas tentang kasino yang akan dibangun Myongyel. Jika Myongyel berhasil, maka penjudi dan rentenir akan menjadi satu tempat, dan Smile Capital akan lebih memberatkan para peminjam uang. Di waktu yang sama, Pak Choi sedang berandai-andai bersama Hyunju. Ia ingin keliling dunia bersama Gunwo serta Woojin. Pak Choi ingin pergi ke Roma bersama Hyunju. Ia ingin beli barang-barang mahal dan merasakan masa mudanya yang habis dahulu. Karena suasana hatinya baik, Pak Choi mengundang anak buahnya untuk minum bersama. Saat minum, mereka merencanakan beberapa hal. Di sana mereka juga sangat optimis akan menang dan kembali minum bersama. Sementara Myongyel menyiapkan pakaian dan perlengkapan full senjata di tubuhnya. Entah apa lagi kejutan yang akan ia buat. Di luar sana, Gang Yong berusaha menemukan pengendara motor yang merupakan Du Yong dan Hyunju. Kembali di kediaman Pak Choi, Woojin mabuk, tepar, dan tidur duluan. Sementara anak buah Pak Choi bercakap di luar rumah. Du Yong mengungkapkan bahwa ia akan menjadi ayah sebentar lagi. Mendengar itu, Yang Jung sangat senang dan menyuruhnya pulang saja. Semua urusan Myongyel akan ia urus sendiri. Bahkan Yang Jung menyarankan Du Yong membelikan istrinya daging. Yang Jung juga mengantarkan Du Yong hingga naik taksi. Di dalam rumah, Gunwo mendengar cerita dari Pak Choi, di mana ia bertemu dengan Hyunju kecil untuk pertama kalinya. Saat itu, Pak Choi datang ke pemakaman ayahnya Hyunju. Ia berhutang pada Pak Choi untuk pengobatan Hyunju. Namun setelah Hyunju sembuh, ayahnya malah bunuh diri. Pak Choi kebingungan bagaimana bisa ia bunuh diri. Padahal semua keringanan telah diberikan pada orang yang meminjam padanya. Selang beberapa bulan, orang yang berhutang pada Pak Choi juga bunuh diri dan setelah dicari tahu, Myongyel mendatangi mereka. Ia meminta biaya perpanjangan atas hutang yang diberikan Pak Choi saat itu. Itulah yang membuat Pak Choi merasa bersalah hingga saat ini. Saat itu, Gunwo mengungkapkan bahwa ibunya juga tertipu oleh trik Myongyel. Oleh sebab itu, mereka terlilit hutang dengan bunga yang begitu besar. Untuk menghibur Gunwo, Pak Choi ingin membangun kafe dan tempat latihan tinju untuk Gunwo dan ibunya. Mendengar itu, Gunwo sangat bahagia hingga berkaca-kaca.
Di sisi lain, Gang Yong telah menemukan pengendara motor itu. Setelah memberikan informasi pada Myongil, semua antek Myongil bergegas menuju toko milik Du Yong tersebut. Di sana, mereka menemukan identitas Du Yong dan istrinya. Tanpa menunggu lama, Myongil bergegas menuju tempat tinggal Du Yong dan istrinya. 귀에 그거 빼고. 누구세요? Anteknya menyamar menjadi tetangganya. Pagi hari buta di mana Du Yong susah bangun karena mabuk, dan istrinya lah yang menjawab panggilan dari luar. 누구야? 아래층에서 Untungnya Du Yong terbangun dan mencegah istrinya keluar. Ia langsung membawa istrinya kembali ke kamar. Di tengah hamil besarnya, Du Yong tak mungkin memerintah istrinya kabur. Oleh karena itu, ia mengunci istrinya dan menguatkannya agar tidak keluar dari kamar apapun yang terjadi. Saat Du Yong keluar, antek Myongil telah berhasil menyusup yang menyebabkan Du Yong terpojok. Apalagi ia tidak bisa kabur karena taruhannya adalah nyawa istri serta calon anaknya. Singkatnya, Du Yong berhasil tumbang dan Myongil memaksa untuk memberitahukan keberadaan Yang Jung. Dengan gantinya, Myongil akan melepaskan istri serta anaknya. Sementara di rumah Pak Choi, semua terlihat bahagia, bahkan mereka sarapan bersama. Tapi Woo Jin tak dapat ikut makan karena tak bisa bangun akibat mabuknya. Di sana juga ada Yang Jung yang ikut sarapan bersama. Saat itu, Yoonju memutuskan membawa ibunya Gun Woo hari itu. Yoonju juga meminta izin untuk menggunakan mobil milik Pak Choi. Singkatnya, ibunya Gun Woo bergegas untuk berbenah, kemudian Yang Jung kembali ke restoran miliknya. Saat masuk, Yang Jun heran karena kunci di sana nonaktif, dan saat ia mencari partnernya yaitu Min Dong, terlihat seseorang di balik tirai dengan berceceran darah. Tanpa mengetahui itu, Yang Jung terus melanjutkan kegiatannya, bahkan ia bersiap untuk membuka restoran miliknya. Betapa terkejutnya saat Yang Jung keluar sudah ada Myongil. Yang Jung pun langsung mempertanyakan bagaimana bisa Myongil menemukannya. Saat Myongil berkata bahwa Du Yong yang mengatakan, Yang Jung cekatan menanyakan istrinya yang sudah pasti dibunuh oleh Myongil. Myongil langsung menghujani Yang Jung dengan serangan, dan karena dari atas sampai bawah penuh dengan senjata, Yang Jung semakin kewalahan. Saat itu Yang Jung menggunakan sebuah pisau panjang, dan dengan itu ia dapat melukai Myongil. Namun kekuatan Myongil lebih unggul, oleh karena itu Yang Jung berakhir mati di tangan Myongil. Setelah menyerbu Yang Jung, antek Myongil menyusup ke rumah Pak Choi. Di sana, Woo Jin sedang menikmati sarapan miliknya, tapi ia melihat banyak orang yang mengendap-endap. Woo Jin langsung berlari menemui Pak Choi. Refleks Pak Choi memerintah Woo Jin ke kamarnya karena di sana ada pistol. Tapi antek Myongil sudah banyak yang masuk sehingga Woo Jin harus mendahulukan Pak Choi. Di saat yang sama, Woo Jin ditusuk berkali-kali hingga tak sadarkan diri. Lalu Myongil datang dengan memberi kematian pada Pak Choi. Tak hanya itu, Myongil juga meraup seluruh harta Pak Choi saat itu. Saat kembali, Yoonju dan Gun Woo terkejut melihat rumah Pak Choi dipenuhi asap. Mereka pun bergegas masuk. Betapa terkejutnya Gun Woo melihat Woo Jin terkapar tak sadarkan diri.
Sementara Pak Choi kehilangan nyawanya di dalam rumah yang terbakar. Setelah Gunwo mengeluarkan Woo-jin, ia langsung menyeret Hyunju untuk segera keluar karena api semakin besar. Mereka berdua membawa Woo-jin ke rumah sakit. Kondisi Woo-jin sudah sangat kritis dan kekurangan darah. Untungnya golongan darah Gunwo sama dengan Woo-jin. Akhirnya ia mendonorkan darahnya untuk Woo-jin. Saat Gunwo sedang transfusi darah, Hyunju yang terlihat sangat terpukul terus saja menangis. Hyunju teringat semua kenangan bersama Pak Choi. Tak lama Hyunju keluar dan pergi. Saat Gunwo kembali, ia juga tak menemukan Hyunju. Ternyata itu jadi kali terakhirnya bertemu dengan Hyunju. Untungnya dokter mengatakan bahwa Woo-jin berhasil melewati masa kritisnya. Setelah beberapa tahun kemudian, terlihat Woo-jin dan Gunwo yang terlihat lebih kuat dari sebelumnya. Mereka menjalani aktivitas rutin. Hal itu membuat kemampuan tinju mereka meningkat pesat. Pak Oh kini bertanggung jawab atas mereka berdua. Dan saat mereka meminta untuk kembali melawan Myung-il, Pak Oh selalu menolak. Setelah menolak kepergian Gunwo dan Woo-jin, Pak Oh menuju ke makam Pak Choi. Di sana ia menemukan surat dari Hyunju. Di dalamnya, Hyunju menuangkan bahwa ia pergi ke Roma. Dengan sedikit uang dari Pak Choi, ia menginap di penginapan kecil. Hal yang membuatnya ke Roma adalah impian Pak Choi sendiri. Karena dimanapun Hyunju pergi, negara itu mengingatkannya pada Pak Choi. Oleh karena itu, ia pergi ke sana. Karena membaca itu, Pak Oh menunjukkan sekoper uang dan mengizinkan Gunwo serta Woo-jin pergi. Pak Oh juga menyiapkan tempat tinggal dan mobil sewaan untuk mereka berdua. Woo-jin mengatakan bahwa mereka pasti menang melawan Myung-il kali ini. Singkatnya, Gunwo dan Woo-jin tiba di Seoul. Ia menuju tempat tinggal yang dimaksud Pak Oh. Ternyata itu adalah tempat tinggal cucunya. Sesamanya di sana, mereka langsung menyiapkan rencana. Pertama-tama, mereka harus mengumpulkan sekutu untuk membantu mereka. Untuk mendapatkan sekutu, mereka bahkan menemui rentenir teman Woo-jin yang uangnya ditipu. Namun ia menolak karena sadar resikonya tinggi. Kemudian mereka mendatangi Direktur Moon, dan saat sampai sana, kantornya berantakan. Tak hanya itu, Direktur Moon juga babak belur tak karuan. Ia mengaku telah ditipu seorang wanita yang mengajaknya bekerja sama. Namun di kontraknya tertulis jika ia tidak membayar pajak dalam waktu sebulan, maka ia harus membayar setengah dari nilainya. Begitu mendengarnya, Gunwo dan Woo-jin sudah mengira bahwa itu adalah Smile Capital naungan Myung-il. Direktur Moon juga terkejut bahwa Myung-il adalah mantan anak buah Pak Choi di masa lalu. Tanya itu, Gunwo juga memberitahukan bahwa Myung-il telah membunuh Pak Choi. Sempat tak percaya, Direktur Moon menangis sembari menyesali. Mengapa orang baik seperti Pak Choi harus mati? Beralih dari itu, Gunwo dan Woo-jin mendatangi Jamyong dan temannya. Mereka berniat menghajar Jamyong. Namun Jamyong malah sukarelawan memberikan informasi yang ia ketahui. Informasi yang didapat dari Jamyong adalah setelah hilangnya Jang-do, Myung-il telah mendapatkan penggantinya. Namun para anak buah termasuk Jung-min yang masih hidup tidak tahu menahu tentang identitas pengganti Jang-do. Sampai saat ini, Myung-il masih berselisih dengan Lil Company dan kabar terbarunya ia ingin menguasai tempat golf di sana. Oleh karena itu, para pekerjanya seperti Jamyong diminta bekerja 2 kali lipat lebih berat. Singkatnya, Gunwo dan Woo-jin kembali ke apart mereka. Di sana, mereka mencari informasi tentang Pak Hong. Walau sempat ditegur cucunya Pak Oh karena pakai komputer sembarangan, mereka akhirnya mengirim pesan lewat Instagram Pak Hong. 잠깐만. Pak Hong datang ke tempat Myung-il. Di sana, ia dihajar dan diancam karena ia belum menuruti kontrak uang yang diinginkan Myung-il. Seperti tak berdaya, Pak Hong hanya bisa menuruti permintaan Myung-il saja. Saat pergi dari markas Myung-il, barulah Pak Hong menerima pesan Woo-jin. Ia juga mendiskusikan itu dengan sepupu polisinya yaitu Gang Yong. Saat menerima pesan dari Woo-jin, Pak Hong sangat ragu, namun Gang Yong menyarankan untuk mengundangnya minum terlebih dahulu. Tibalah saat mereka bertemu. Saat Gang Yong menawarkan minum, Woo-jin langsung menolak sembari menunjukkan livernya yang robek oleh anak buah Myung-il. Walau Gunwo juga tidak minum, akhirnya ialah yang harus minum. Namun betapa hebatnya saat Gunwo minum banyak dan benar-benar kagak teler. Yang teler malah Pak Hong sendiri. Singkatnya, Pak Hong terbangun di kasurnya. Ia terkejut bagaimana bisa mereka tepar dan menyisakan 2 manusia asing. Tapi Gunwo dan Woo-jin menjelaskan keadaan serta rencana yang mereka buat sebelumnya. Karena itu, mereka fix bekerja sama untuk menumbangkan Myung-il.
Suatu siang, Gunwoo dan Woojin diundang ke kantor Lil Company. Di sana, Gangyong ingin memperkenalkan seorang detektif dan hacker profesional. Saat itulah rencana mereka mulai terlihat. Mereka akan menyadap ponsel milik Myongil dan membuat program berangkasnya terbakar. Mereka juga akan menyalin semua data yang ada di ponsel Myongil. Walau Pak Hong cemas, Gangyong mencoba terus menguatkannya. Ia juga meminta agar Pak Hong percaya padanya. Hari penandatanganan kontrak pun tiba. Sesuai rencana, Myongil tiba di kantor Lil Company. Myongil juga telah men-scan keamanan yang dibuat Gangyong. Namun saat ponselnya diretas, tidak ada satupun file di sana. Ternyata menurut detektif yang berjaga, Myongil menggunakan ponsel yang berbeda. Hal itu terlihat saat Myongil menggunakan ponselnya di ruangan. Jalan yang tersisa adalah membuat Myongil terhubung dengan wifi agar ponselnya tersebut dapat diretas. Karena cemas, Pak Hong berlari menuju ruangan CCTV. Ia terlihat ketakutan menghadapi Myongil di sana. Bahkan saat Woojin menjelaskan rencana alternatif mereka, Pak Hong mengeluh bahwa ia sudah sangat takut dengan Myongil. Untungnya Gangyong kembali menguatkan Pak Hong. Karena hanya jalan inilah yang dapat membebaskan Pak Hong dari Myongil. Setelah menguatkan tekad, Pak Hong memberanikan diri meminjam ponsel Myongil. Ia berdalih ingin menghapus sendiri videonya. Namun Myongil sempat menolak. Dengan keberaniannya, Pak Hong mengancam akan mengadukan perusahaan Myongil pada Dirjen Pajak. Mendengar ancaman itu, Myongil pun menyerahkan ponselnya. Dan dengan cepat ponsel itu berhasil diretas. Singkatnya, semua isi berangkas Myongil berhasil dibakar. Bahkan data yang berada di ponselnya juga telah disalin oleh tim Gangyong. 휴대폰에 있는 친구들 모아서 고생 많았어. Setelah semua itu, Pak Hong berterima kasih pada Gunwoo dan Woojin. Walau mereka juga sangat lega dengan semua itu. Tapi mereka masih ingin mencari di mana keberadaan emas milik Pak Choi yang Myongil curi. Karena mereka tidak ingin Myongil kabur menggunakan uang-uang tersebut. Di sisi lain, Myongil yang merasa menang atas kontraknya bersama Pak Hong mengadakan pesta. Namun saat masuk rumah, ia mencium bau terbakar. Segeralah ia memeriksa berangkas. Di sanalah kemurkaan Myongil dimulai. Myongil menghubungi anak buahnya. Ia meminta dicarikan seseorang. Anak buahnya itu ternyata adalah bagian kepolisian yang terjerumus menjadi antek Myongil. Antek Myongil pengganti Jang-do itu ternyata satu kantor dengan Gangyong. Saat ia sedang mengerjakan tugas dari Myongil, Gangyong menyapanya dan tak sengaja Gangyong juga memberitahu tentang kasus Myongil. Tentunya bocah itu lapor pada Myongil, yang kebetulan ia juga ditugaskan membantu menangkap para pelapor itu dengan hadiah yang fantastis. Di sisi lain, alamat Pak Oh telah ditemukan. Para antek Myongil juga berpencar di sekitar daerah itu. 글쎄요. 근데 무슨 일이고? 제가 이번에 Singkatnya, malam hari saat Gunwoo dan Woojin baru saja bertemu Jamyong, bawahan Myongil yaitu Byom menelpon mereka. Saat itu juga ada Damin yaitu cucu dari Pak Oh. Byom mengirim ancaman bahwa Pak Oh akan mereka bunuh. Sebelum itu, mereka harus datang ke mall dan menyelamatkannya. Saat itu Damin yang khawatir juga bersiap untuk ikut. Ia benar-benar berani seolah-olah sudah terbiasa dengan hal ini. 근데 다 Setelah siap, Damin sempat tidak boleh ikut. Namun melihat kemampuan busurnya, Gunwoo dan Woojin akhirnya mengajaknya. Tak lupa mereka juga mengajak Direktur Moon. Dan akhirnya mereka bergegas menuju mall yang dijanjikan. Singkatnya, setelah sampai mereka mengatur posisi masing-masing. Damin dan Direktur Moon mengambil tempat bersembunyi. Sementara Gunwoo serta Woojin masuk lewat pintu utama. Mereka langsung disambut oleh banyaknya antek Myongil. Paling utama di sana ada Byom. Namun mereka berdua tidak merasa terintimidasi sedikit pun. Mereka sempat melewati pertarungan yang sulit, tapi mereka berhasil memenangkan itu. Namun setelah mereka menumbangkan Im Byom sekalipun, mereka tidak menemukan Pak Oh.
Untuk itu Gunwo meminta Direktur Moon membawa Im Byom dan menanyainya tentang keberadaan emas Myongil. Sedangkan mereka bertiga membawa salah satu antek Myongil dan menuju lokasi di mana mereka menyekap Pak Oh. Mereka menuju ke sebuah tempat budidaya ikan. Di jalan Gunwo menghubungi Gang Yong karena tak tahu harus bagaimana. Tapi karena Gang Yong sedang rapat, ia memerintah bawahannya yang merupakan antek Myongil. Tentu saja ia kembali melapor yang mengakibatkan orang di tempat budidaya ikan sudah waspada. Lalu Gunwo menyerahkan antek Myongil yang ia tangkap pada Gang Yong. 이 사람 부하들이 Setelah itu, mereka pergi ke tempat Direktur Moon. Di sana mereka memojokkan Im Byom untuk buka mulut, tapi ia hanya tertawa seperti orang tolol. Tapi beberapa saat ditinggal, Im Byom malah menggigit lidahnya sendiri hingga putus. Hal itu menyebabkan Gunwo melepas Im Byom dan memanggil ambulan. Esok harinya, Gang Yong diserang oleh antek Myongil dengan diracun. 여보세요? Sedangkan rekan Gang Yong seperti detektif dan si hacker juga dibunuh oleh Myongil. Di sisi lain, Myongil menghubungi Gunwo dan meminta mereka datang ke tempat budidaya ikan malam itu. 왜서요? Mereka datang bertiga tanpa polisi. Untuk menghindari Damin terluka, Gunwo juga menurunkan Damin lebih jauh. Benar saja saat sampai di sana, mereka dikeroyok oleh antek Myongil yang merupakan gangster itu. Curangnya, saat Gunwo dan Wujin hampir menang, Myongil mengancam akan membunuh Pak Oh jika bergerak. Untungnya Damin datang dan langsung memanah bahu Myongil. Akibatnya, suasana lebih kacau sehingga Myongil dapat kabur. Tapi anteknya yang merupakan gangster berhasil dibekukan oleh Gunwo dan lainnya. Tak lama juga polisi datang untuk meringkus para kriminal di tempat itu. Beberapa hari setelah itu, semua antek terdekat yang berkaitan dengan Myongil ditangkap. Hampir semua harta yang terlihat juga disita. Bahkan Myongil menjadi buronan nomor 1 saat itu. Namun Pak Hong masih belum lega karena Myongil masih memiliki video dirinya. Oleh karena itu, Gunwo berniat membantunya dengan syarat dicarikan keberadaan Jang Do. Karena hanya Jang Do lah yang tahu kemana Myongil akan pergi. Untuk itu, Gunwo memberi uang pancingan untuk Jang Do saat itu. Seperti saran Jamyong, pasti Jang Do akan terpancing dan menghubungi Gunwo. Sementara itu, Myongil sedang bersembunyi dengan antek kepercayaannya. Ia juga menjalani pengobatan untuk luka panahnya. Beberapa waktu setelah Gunwo mengirim uang pada Jang Do, ia menghubungi Gunwo lagi. Gunwo pun menjelaskan situasi saat itu. Mendengar itu, Jang Do membuat penawaran. Jika Gunwo ingin tahu rencana Myongil, maka ia harus membayarnya senilai 1 miliar. Karena hanya Jang Do lah yang tahu bagaimana Myongil akan kabur dari negara itu. Karena Gunwo dan Wujin tidak memiliki uang sebanyak itu, mereka memutuskan untuk meminta bantuan dari Pak Hong. Awalnya Min Byom merasa ragu, tapi melihat tekad Gunwo yang menjanjikan akhirnya ia setuju. Setelah itu, seperti yang dikatakan Jang Do, ia membantu Gunwo dan Wujin dengan mengatakan cara Myongil kabur. Myongil akan kabur dengan kapal kargo ke Vietnam. Untuk itu Gunwo harus bergegas mengejarnya dan menangkapnya bersama truk hartanya di atas kapal. Tak hanya itu, Jang Do juga membantu memberikan akses agar Gunwo dan Wujin dapat naik ke kapal tersebut. Singkatnya, setelah berpamitan dengan Pak Oh dan Damin, mereka pergi ke pelabuhan di sana. Mereka mempersiapkan beberapa hal dan naik ke kapal. Tak lama, setelah mereka naik, kapal pun berangkat dan beberapa saat kemudian mereka berpencar untuk mencari keberadaan Myongil. Gunwo langsung berteriak pada Myongil. Walau sempat kabur, namun Myongil mau menghadapi Gunwo. Sedangkan Wujin ia berhasil melumpuhkan Jungmin. Namun aksinya diketahui oleh Im Byom yang membuatnya dihajar. Kini posisi mereka adalah duel 1 lawan 1, di mana Gunwo melawan Myongil dan Wujin melawan Im Byom. Karena fisik Gunwo dan Wujin sudah meningkat pesat, mereka berhasil mengalahkan 2 kriminal itu. Mereka berdua mencari kontainer milik Myongil dan memastikan semua hartanya. Setelah itu, Gunwo menghubungi Pak Hong untuk menjemputnya. Tak lupa Pak Hong meminta ponsel Myongil sebagai gantinya. Setelah semuanya selesai, Pak Hong berniat untuk mengalokasikan harta Pak Choi untuk membangun sebuah rumah sakit. Selain itu, nama baik Lil Company juga akan terangkat dengan rumah sakit itu. Pak Hong juga memberi 2 batangan emas pada Gunwo dan Wujin. Hal itu pasti dilakukan oleh Pak Choi juga, karena semua itu berhasil berkat usaha keras dari Gunwo dan Wujin.
Di akhir cerita, Gunwo dan Wujin menjemput ibunya untuk pulang. Akhirnya, setelah sekian banyak pengorbanan, mereka kembali pada kehidupan mereka lagi.